Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Indah Praptikasari, NPM 2017 1450056. Saya berasal dari Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamzah Rabbani selaku pembimbing materi saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Komparatif Proses Pembelajaran Sebelum dan Sesudah COVID-19 di King Sejong Institute Korean Culture Center Indonesia atau KSI KCC Indonesia. Slide pertama, latar belakang saya dalam meneliti ini yaitu tingginya minat masyarakat terhadap bahasa asing diikuti dengan banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pelatihan bahasa asing baik formal maupun non formal seperti lembaga kursus bahasa Inggris English First, ELP, LIA, lembaga kursus bahasa Korea dan Jepang, dan sebagainya. Maraknya lembaga kursus dan pelatihan bahasa asing pada akhirnya mendorong Korean Culture Center atau KCC sebagai pusat kebudayaan Korea yang berada di Jakarta untuk membuka kelas kursus bahasa Korea. Minat masyarakat untuk belajar mengikuti kelas bahasa Korea yang diadakan setiap tahunnya di Korean Culture Center sangatlah tinggi. Dengan adanya minat masyarakat untuk belajar bahasa Korea yang diadakan oleh Korean Culture Center Indonesia, KCC Indonesia, begitu tinggi dan juga di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19, inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji proses pembelajaran pada kelas bahasa Korea yang diadakan oleh Korean Culture Center Indonesia atau KCC Indonesia dari sebelum dan sesudah terjadinya virus COVID-19. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu analisis komparatif proses pembelajaran sebelum dan setelah COVID-19 di King Sejong Institute Korean Culture Center Indonesia atau KSI KCC Indonesia. Landasan teori atau grand teori pada penelitian ini yaitu pertama pembelajaran. Menurut Raharjo 2005-10, pembelajaran merupakan suatu proses aktivitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, psikomotorik, afektif, sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu, sehingga dengan pembelajaran, individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa perubahan yang optimal. Menurut Raharjo 2005-9, pola-pola belajar ditinjau dengan memperhatikan entering behavior termasuk tahapan-tahapan perkembangan perilaku pribadi warga belajar dapat dibedakan menjadi 7, yaitu signal learning, stimulus response learning, chaining, discrimination learning, concept learning, rule learning, problem solving. Menurut Raharjo 2005-11-14 dijelaskan bahwa proses pembelajaran terdiri dari komponen tujuan pembelajaran, bahan belajar, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Landasan teori kedua yaitu kursus. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang berisikan keputusannya Kemendikbud Republik Indonesia nomor 151 Undang-Undang 151 U/1977 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Pada keputusan tersebut
Dijelaskan bahwa Kemendikbud menetapkan pembinaan PLSM atau pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pertama, merencanakan berbagai jenis pendidikan, sasaran, dan fungsinya. Kedua, mengatur pembakuan lembaga yang meliputi isi dan mutu pelajaran serta alat belajar pengajarnya. Ketiga, merencanakan peningkatan mutu tenaga pembina atau pamong belajar dan pengajarnya. Keempat, mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan ujian, penilaian, dan ijazahnya. Dan yang kelima, mengatur dan mengawasi perizinan lembaga serta mengikuti perkembangannya. Keputusan yang kedua yaitu Kemendikbud nomor 0150 A/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang peraturan umum penyelenggaraan kursus PLSM yang berisikan yaitu kursus PLSM hanya boleh diselenggarakan oleh sekelompok orang dan badan hukum swasta. Program kursus PLSM ini dikelompokkan ke dalam 10 kategori pendidikan, yaitu kerumah tanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, kesenian, kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, dan kursus. Keputusan yang kedua yaitu nomor 01506 U/1981 tanggal 26 April 1981 tentang peraturan umum pelaksanaan pembinaan kursus dan program PLSM. Dijelaskan bahwa berdasarkan keputusan tersebut, pembinaan kursus dan program PLSM adalah tuntutan dan bimbingan edukatif yang terarah bagi kursus dan program PLSM. Kegiatan pembinaan antara lain pembakuan kurikulum dan silabus, pengadaan buku pembelajaran, pedoman, dan petunjuk, penataran dan penyelenggaraan pamong belajar atau penyelenggaraan sumber belajar atau guru dan tenaga teknis lainnya, penyelenggaraan evaluasi belajar atau ujian, penyelenggaraan lomba tiap jenis keterampilan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Keputusan Kemendikbud selanjutnya yaitu nomor 0153/U/1981 tanggal 29 April 1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus PLSM. Dijelaskan bahwa syarat-syarat izin kursus adalah bukti diri pendiri atau penyelenggara atau salinan akte notaris badan hukum penyelenggara, salinan kurikulum atau silabus, keterangan tentang lokasi kursus, daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, daftar penyelenggaraan, pemimpinan dan penanggung jawab dan sumber belajar atau tenaga pendidik serta riwayat hidup dan lain-lain. Peran lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas Pasal 26 ayat 4 dan 5 berbunyi dan dijelaskan bahwa yang menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan non-formal dan formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam situs http://infocus.net, jenis kursus yang ada adalah sebagai berikut. Pertama, kursus praprofesi KPP, kedua kursus wirausaha perkotaan KWK, ketiga kursus wirausaha pedesaan KWD, keempat kursus wirausaha pedesaan KWD bagi daerah tertinggal, terakhir PKH bagi lembaga kursus dan pelatihan PKH LKP. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga terdapat perbedaan proses pembelajaran sebelum dan setelah COVID-19 di King Sejong Institute Korean Culture Center KSI KCC Indonesia. Membedakan suatu masalah yang
sedang terjadi. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah dengan pendekatan deskriptif, komparatif, kualitatif. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian, penggambaran, dan hasil dan untuk membedakan populasi dan sampel. Subjek penelitian ini terdiri dari pertama, peserta didik kursus pada kelas bahasa Korea, kedua, tutor atau instruktur kursus yang mengajarkan bahasa Korea, dan yang ketiga, pengelola kursus kelas bahasa Korea di King Sejong Institute Korean Culture Center yang berada di gedung Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Lot 9, RT 5, RW 5, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spradley Sugiono 2018 menambahkan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu pelaku, aktivitas, dan tempat. Yang menjadi pelaku atau subjek penelitian ini terdiri dari pertama, peserta didik pada kelas bahasa Korea, kedua, tutor atau instruktur kursus yang mengajarkan bahasa Korea, dan ketiga, pengelola kursus kelas bahasa Korea itu sendiri. Yang kedua, aktivitas yang akan diteliti yaitu proses pembelajaran bahasa Korea yang meliputi tujuan, materi atau bahan, metode, media perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sebelum dan setelah COVID-19 di King Sejong Korean Culture Center Indonesia. Dan tempat King Sejong Institute Korean Culture Center Indonesia merupakan pusat kebudayaan Korea yang berada di gedung Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Lot 9, RT 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Instrumen penelitian. Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri, atau disebut dengan human instrument, data primer, dan data yang telah dikumpulkan orang lain dan dipergunakan oleh peneliti atau data sekunder. Dalam melakukan penelitian membutuhkan alat yang disebut dengan alat pengumpulan data atau instrumen penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti itu sendiri yang berperan sebagai pengumpul data utama yang bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Slide selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Mills dan Huberman dalam Reference 1999-120 menyajikan dua model pokok proses analisis, yaitu pertama model analisis mengalir, yang kedua model analisis interaksi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan model yang kedua, yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitian. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, dan data tersebut kemudian diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah model analisis interaksi yaitu pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan empat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lanjut ke slide berikutnya. Referensi pada penelitian ini yang pertama, nama peneliti yaitu Darmaji dengan judul peneliti pembelajaran kursus bahasa Inggris di SD Negeri Pinayungan 3, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini yaitu lebih spesifik kepada pendeskripsian proses pembelajaran kursus bahasa Inggris. Yang kedua, dengan nama peneliti Richard Netton Priago dengan judul penelitiannya pengelolaan lembaga kursus LPK Cinju dalam menyelenggarakan kursus bahasa Korea di Kota Bengkulu. Hasil penelitiannya yaitu peneliti ini lebih spesifik kepada pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan tutor. Yang ketiga,
dengan nama peneliti Agus Amron. Judul penelitiannya yaitu Pembelajaran Kursus Bahasa Korea pada Lembaga Pelatihan dan Kursus LPK Sonagi Kandal. Hasil penelitiannya yaitu peneliti ini lebih spesifik pada pembelajaran kursus bahasa Korea pada keadaan dan suasana yang normal. Dan keempat, nama peneliti Ana Makfiroh dengan judul Model Pembelajaran Bahasa Asing oleh ex-tenaga kerja Indonesia di Lembaga Pendidikan Bahasa Korea Sarangheo. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti lebih spesifik pada model pembelajaran dan faktor penentu keberhasilan pembelajaran bahasa Korea pada keadaan suasana yang normal. Baiklah, saya akhiri presentase seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.